Oke teman-teman semua, kembali lagi di channel Makrindo. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memahami tentang komunikasi UART pada Arduino. Komunikasi ini disebut juga komunikasi serial RTX gitu. Nah, nantinya kita akan melakukannya di Arduino IDE dengan menggunakan platform online. Jadi nanti sama saja antara menggunakan Arduino IDE langsung atau menggunakan platform online seperti ini. Nah, untuk memahami komunikasi UART ini, teman-teman terlebih dahulu harus memahami sifat dari komunikasi serial dan juga komunikasi asinkronus, karena komunikasi UART ini bersifat serial dan asinkronus. Karena keterbatasan waktu, kita langsung saja mengenal perbedaannya gitu. Oke. Nah, ini adalah perbedaan dari komunikasi paralel dengan komunikasi serial. Jadi komunikasi paralel itu merupakan komunikasi yang dikirimnya satu kabel itu satu data gitu. Jadi misal satu ini dikirim pada kabel atas, kemudian data berikutnya dikirim pada kabel di bawahnya dan seterusnya. Itu namanya komunikasi paralel. Sedangkan untuk komunikasi serial itu datanya dikirim dalam satu kabel gitu. Nanti dalam satu kabel itu semua data akan dikirim satu persatu. Jadi nanti satu ini dikirim, kemudian lanjut dikirim lagi ke nol. Jadi seperti itu. Keuntungan dari komunikasi serial ini tentunya karena kabelnya satu, jadi dia menghemat kabel dan juga daya gitu. Kalau misal pakai paralel, dia kabelnya boros dan juga dayanya boros karena banyak ininya. Tetapi dia penerimaan datanya itu cepat gitu, transmisi datanya. Itu untuk perbedaan antara komunikasi serial dengan komunikasi paralel. Kemudian berikutnya, si komunikasi UART pada Arduino IDE ini bersifat asinkronus. Maksudnya apa? Maksudnya kita pahami dulu ini komunikasi yang sinkronus. Kalau sinkronus itu komunikasi yang menggunakan clock gitu. Ini yang di atas merupakan jalur data diterima dan jalur data dikirim, dan nanti ada clocknya. Nanti seperti ini gambarannya. Nanti data yang dikirim akan berbentuk gelombang seperti ini. Kemudian nanti dari gelombang ini dibandingkan oleh clock. Clock ini fungsinya sebagai threshold atau pembanding. Nanti dari pembanding ini itu datanya dapat dibaca gitu. Kalau misal ini kan satu, ini di atas juga disamain karena ke atas, jadi logika high gitu. Jadi dia satu gitu, ini satu, seperti itu. Sedangkan pada komunikasi asinkronus pada Arduino itu dia tidak menggunakan clock gitu, tetapi itu menggunakan settingan gitu. Jadi antara perangkat satu dengan perangkat kedua, dia itu nanti settingannya harus disetting sama gitu. Dan misal portnya gitu 9600, misal perangkat 2 juga harus 9600, kemudian parity dan lain sebagainya. Nanti masing-masing data ini dapat dibaca karena settingannya sama. Itu untuk perbedaannya. Oke, untuk selanjutnya adalah koneksi sederhana kabelnya gitu. Jadi untuk koneksi kabelnya sendiri, komunikasi UART Arduino ini mirip dengan komunikasi serial pada RS232, di mana nanti si RD atau RX ini dihubungkan pada RTX atau TD di device kedua. Ini device pertama, ini device kedua. Begitupun sebaliknya, nanti TX dihubungkan ke RX. Selain penghubungan RX dan juga TX yang berfungsi sebagai transmit dan juga receive data, mengirim atau menerima data, itu juga harus dihubungkan antara masing-masing groundnya. Hal ini bertujuan agar tegangan yang diterima itu nantinya bisa sama gitu. Jadi kalau misal groundnya nggak dihubungkan,
itu nggak bakalan kebaca gitu di Arduino nya cara membuat komunikasi luar. Nah untuk selanjutnya kita bakalan mencoba implementasi komunikasi serial pada serial port Arduino gitu. Ini bukan mencoba sih, kita membandingkan saja. Jadi secara umum Arduino IDE ini antara Arduino IDE maksudnya dengan mikrokontroler Arduino nya itu menggunakan komunikasi serial. Nah ini serial monitor. Serial monitor ini merupakan implementasi dari komunikasi serial yang tadi. Ini fungsinya buat mendebug gitu, mendebug program yang telah dibuat. Jadi nanti bisa dilihat di serial monitor ini, dan nanti ada settingannya kayak misal portnya berapa gitu, terus yang lain juga harus disamakan dengan konfigurasi di program Arduino nya. Nanti biasanya ada di void setup serial begin. Ini untuk settingan dari baud rate nya gitu. Maksudnya baud rate dan port gitu. Seperti itu. Terus berikutnya kita akan mencoba contoh dari program komunikasi serial antara dua buah Arduino. Jadi nanti kita selain diterapkan pada serial monitor, kita juga bisa menerapkannya untuk mengirim dan menerima data antara dua buah Arduino gitu. Oke, biar lebih jelas kita langsung ke simulasinya. Nah seperti yang udah saya bilang, sini saya menggunakan Tinkercad gitu. Jadi teman-teman bisa pakai Tinkercad atau bisa juga pakai Arduino IDE. Kalau Arduino IDE itu harus Arduino fisik. Kalau untuk Tinkercad kita bisa melakukan simulasi tanpa Arduino fisik. Oke, pertama kita akan merangkainya terlebih dahulu gitu. Jadi untuk merangkainya itu seperti ini, pengabelannya nanti ground, kita hubungkan dengan ground, kemudian ini kita menggunakan pin digital gitu untuk komunikasi perangkat satunya. Lalu untuk perangkat yang keduanya kita menggunakan pin TXRX dari bawaan Arduino gitu. Jadi pin 2 nya dihubungkan ke TX atau pin D1, kemudian pin 3 nya dihubungkan ke pin RX pada perangkat 2 atau D0. Terus untuk programnya sendiri pada perangkat 1 atau Arduino 1 yang ini itu nanti seperti ini programnya. Kita tambahkan software serial, kemudian kita inisialisasikan software serialnya pada pin berapa. Nah pin awal ini merupakan pin ini RX, maaf salah, kemudian pin yang kedua ini merupakan pin TX. Terus berikutnya kita inisialisasikan baud rate serial begin gitu. Lalu kita juga menginisialisasikan software serial pada pin digital tadi gitu. Nah kalau ini nggak wajib, bisa kita hapus. Kemudian ini pada void setup ya, dimana pada void setup nanti dia menjalankan programnya itu hanya sekali. Lalu pada fungsi berikutnya itu ada void loop gitu. Nanti ini dijalankan berkali-kali selama si programnya itu nggak dimatikan. Ini hapus saja. Nah ini untuk pengganti ini merupakan komunikasi serial pada pin
yang sudah kita buat tadi di atas. Nanti kita print itu halo dunia, terus yang lain kita delete saja. Ini supaya gampang, kita coba dengan angkat terlebih dahulu. Nah seperti itu. Ini untuk di perangkat satu itu. Terus untuk perangkat kedua kita gunakan kodenya seperti ini. Di sini ada char masuk untuk menginisialisasi variabel masuk dan memberikan nilai 0. Kemudian di sini ada void setup. Void setup ini karena kita menggunakan pin TXRF bawaannya, jadi kita tidak perlu menggunakan software serial gitu. Jadi langsung saja, ini pastikan sama 9600 dengan perangkat satu yang tadi 9600, yang ini yang kedua. Terus ini nggak wajib, kita hapus saja. Nah nanti variabel yang sudah kita buat, yakni variabel masuk tadi, nanti kita isi dengan serial.read, dimana serial.read ini fungsinya untuk membaca TXRF yang di sini nih. Nanti kan dari data yang dikirim oleh perangkat 1 nanti dibaca oleh TXRF pada perangkat 2 dengan menggunakan kode tadi serial.read ini. Dan ini karena readnya kita inginkan dalam bentuk char, maka kita harus menyertakan char di dalam serial.read ini supaya nanti saat dibaca oleh serial monitor di sini itu adalah karakter itu, bukan angka lain. Ini nggak wajib kita. Nah kemudian kita tambahkan delay supaya program yang dihasilkan itu nggak terlalu cepat itu, nanti bisa error soalnya kalau terlalu cepat. Lalu kita start simulation dan nanti dia bakalan terbaca seperti ini. Ini sama dengan hasil yang kita kirimkan dari perangkat 1 itu ya, 1 2 3 4. Nah ini nanti teman-teman bisa ganti dengan string atau kalimat gitu ya, misal hello gitu. Jadi diganti seperti ini juga bisa, seperti itu. Terus ini kan menggunakan pin digital. Kalau misal teman-teman mau menggunakan pin TXRF bawaannya juga sama saja gitu. Nanti di kodenya teman-teman cukup menghilangkan software serial ini, nanti dihapus software serial. Terus ini juga penggantinya dihapus dengan serial. Terus ini juga dihapus, nanti yang disisain di sini saja, nanti bisa difungsikan ini. Cuman secara real itu ini jarang dipakai untuk TXRF bawaan karena biasanya sering terjadi error. Jadi umumnya sih pakai pin digital ini. Terus selain pada Arduino, komunikasi serial ini juga bisa diterapkan pada ESP8266 atau ESP32. Teman-teman bisa cari kodenya ya. Misal serial ESP8266 code. Nanti bakalan ada tutorialnya di web gitu, nanti teman-teman bisa copy paste. Untuk teorinya sendiri sama seperti Arduino tadi, dan untuk ESP32 juga sama seperti itu, tinggal tuliskan saja ini ganti dengan ESP32. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Dan kalau misal teman-teman ingin mendapatkan update tentang pemrograman Arduino atau
tutorial IoT atau teknologi terbaru lainnya, teman-teman bisa subscribe channel Makarindo ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.